Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 5 mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan artikel yang berjudul Efek Ukuran Non-Finansial dan Finansial terhadap Motivasi Karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Nah, anggota dari kelompok 5 ada Nasi Guswindi, ada Mama Irfan Salim, dan ada Olivia Okta Azani. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Muhammad Irfan Salim. Berikut saya akan menjelaskan poin tentang pendahuluan. Penelitian tentang sistem pengukuran kinerja menjadi semakin terfokus pada perspektif karyawan dibandingkan dengan perspektif organisasi. Hubungan antara sistem pengukuran kinerja dan hasil perilakunya telah mendapat banyak perhatian penelitian pada periode saat ini. Penelitian ini berfokus pada peran dari motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada hubungan antara ukuran kinerja dan prestasi kerja karyawan. Sementara penelitian tentang partisipasi penganggaran karyawan tersebar luas pada tahun 1980-an. Pentingnya ukuran kinerja pada berbagai aspek partisipasi karyawan belum mendapat banyak perhatian penelitian terutama dalam konteks ukuran keuangan non-finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah A. Sejauh mana karyawan hakiki motivasi untuk berpartisipasi dalam penetapan target. B. Sejauh mana karyawan ekstrinsik terkendali motivasi untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karena tujuan dari penelitian kami adalah untuk menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja dan prestasi kerja karyawan, ada kebutuhan untuk menunjukkan mekanisme di mana ukuran kinerja atau ukuran non-finansial mempengaruhi kinerja kerja. Studi kami mengusulkan bahwa ketika organisasi menggunakan ukuran non-keuangan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, ada kebutuhan bagi mereka untuk meminta informasi pribadi karyawan mereka karena asimetri informasi yang tinggi terkait dengan ukuran non-keuangan. Akibatnya, kami berpendapat bahwa mereka akan memulai dan memaksa karyawan mereka untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dalam situasi di mana organisasi memperkasai dan memaksa karyawannya untuk berpartisipasi dalam penetapan target, bentuk motivasi karyawan yang ditimbulkan kemungkinan besar adalah motivasi ekstrinsik, yang dikendalikan motivasi ekstrinsik yang terkendali dipilih dan dievaluasi secara sistematis dalam model kami. Pengembangan hipotesis. Pertama, ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Secara umum, teori-teori ini mengidentifikasi dua motivasi yang berbeda. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Valerin 1997, motivasi intrinsik adalah perilaku yang dilakukan untuk dirinya sendiri untuk mengalami kesenangan dan kepuasan yang melekat dalam aktivitasnya. Dan motivasi ekstrinsik adalah perilaku untuk mencapai beberapa tujuan yang dapat dipisahkan seperti menerima hadiah atau menghindari hukuman. Lalu, terdapat dua hipotesis di dalamnya. Yang pertama, sejauh mana dapat diidentifikasi ukuran non-finansial digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hipotesis kedua, sejauh mana diidentifikasi keuangan langkah-langkah yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan yang berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. 2. Pengukuran kinerja dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dari hipotesis bagian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis ukuran kinerja mungkin tidak penting dalam kasus motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Namun, jenis ukuran kinerja cenderung mempengaruhi partisipasi dalam penetapan target, di mana terdapat dua perbedaan dalam motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu terdapat di dalam sumber motivasi dan tujuan motivasinya, seperti motivasi intrinsik yang bersifat endogen dan sumber motivasi ekstrinsik yang dikendalikan adalah eksogen.
Nah, hipotesis ketiga yaitu menjelaskan sejauh mana ukuran non-finansial digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja pegawai berhubungan secara signifikan dengan pegawai motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan hipotesis keempat menjelaskan bahwa sejauh mana langkah-langkah keuangan digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja pegawai yang tidak berhubungan secara signifikan dengan pegawai motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Berikutnya, pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan, di mana hipotesis ini menjelaskan mengenai motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target yang dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi pada prestasi kerja karyawan, di mana hipotesis keenam menjelaskan bahwasannya motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah hubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Metode penelitian pada artikel ini terbagi menjadi dua. Pertama, pemilihan sampel dan pengumpulan data, dan yang kedua, pengukuran variabel. Pertama, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Kuesioner ini ditujukan oleh karyawan tingkat operasional. Karyawan tingkat operasi yaitu karyawan yang terlibat dalam aktivitas penjual, pemasaran, dan manufaktur di pabrik dan kantor penjualan, serta karyawan dengan beberapa tanggung jawab material seperti mandor, supervisor pabrik, asisten manajer pabrik, petugas pembelian, supervisor penjualan, manajer penjualan. Tanggapan yang diterima diuji melalui 2 sampel independen tes untuk responden awal versus akhir untuk variabel yang diteliti serta demografi. Metode penelitian yaitu melalui pengukuran variabel. Pengukuran variabel terdapat ukuran kinerja, di mana terdapat 5 ukuran non-keuangan, yaitu tingkat kepuasan karyawan di departemen, jumlah karyawan yang dilatih, tingkat perputaran karyawan, jumlah inovasi yang dikembangkan oleh departemen tersebut, dan adopsi teknologi baru oleh departemen tersebut. Selanjutnya mengenai item ukuran kinerja keuangan, di mana terdapat 4 ukuran kinerja keuangan. Pertama, kemampuan untuk memenuhi anggaran. Kedua, kemampuan untuk menghindari varians anggaran yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi atau menganggarkan biaya atau penjualan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mencapai pengukuran biaya dan pertumbuhan penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkendali untuk berpartisipasi dalam sasarannya. 2 bentuk kontras motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dinilai menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wong In Wing. Argumen di sini dijelaskan bahwa alasan yang dirasakan untuk terlibat dalam suatu kegiatan menawarkan ukuran motivasi yang valid dan karenanya sarana langsung untuk menilai otonomi yang dirasakan mendasari perilaku individu. Terakhir, kinerja manajerial. Terdapat 8 subdimensi yang menunjukkan kinerja yang sedang diselidiki, yaitu perencanaan, penyelidikan, koordinasi, evaluasi, pengawasan, penempatan staf, negosiasi, dan perwakilan. 8 subdimensi kinerja tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Berikut mengenai penjelasan pengambilan sampel dan metode penelitian. Kesimpulan dari artikel. Hasil menunjukkan bahwa sehubungan dengan kerawan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, ukuran non finansial dan ukuran finansial keduanya secara positif dan signifikan
terkait dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Berbeda dengan mengendalikan motivasi ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran non-finansial yang berhubungan positif dan signifikan dengan motivasi ekstrinsik terkendali. Ukuran finansial tidak berhubungan secara signifikan dengan bentuk motivasi ini. Sehubungan efek dari dua bentuk motivasi, hasil menunjukkan bahwasanya motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target secara positif dan signifikan terkait dengan kerja pekerjaan. Motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak berhubungan secara signifikan dengan prestasi kerja. Akhirnya, hasil juga menunjukkan bahwa pengaruh ukuran non-finansial pada kinerja pekerjaan sebagian dimediasi oleh motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target.